sudah pernah kita bahas, yaitu yang namanya retarded ejakulasi. Tidak bisa ejakulasi di dalam vagina. Ternyata itu karena fantasinya dia merasa terobses atau menikmati yang namanya gesekan di penis ekstravaginal, di luar vagina. Dan dia menikmati dan dia otomatis berfantasi. Ya, dan akhirnya berfantasi dan akhirnya ejakulasi. Nah, pada waktu dia hubungan seks dengan pasangannya di dalam vagina itu sulit ya. Sulit dalam artian sulit untuk ejakulasi di dalam vagina. Nah, ini dia kondisi-kondisi yang ada akibat dari fantasi seksual, bisa yang namanya sehat dan itu mendorong untuk terciptanya hubungan seks yang baik, atau yang fantasi yang istilahnya tidak baik atau menyimpang dan itu akan mengakibatkan gangguan dalam hubungan seksual. Ya, jadi saya boleh saran bahwa inilah yang menjadi problem dari fantasi, ya fantasi seksual itu. Nah, kalau ada satu fantasi yang tidak sehat, nah itu harus kita artinya kita hindari atau kita matikan supaya yang namanya kehidupan seksual itu menjadi sehat itu. Dan apakah ini bisa diobati? Obatnya nggak bisa dengan yang namanya obat kimia, Mbak Ari, Kang Cecep. Obatnya adalah dengan cara konseling dan motivasi. Sebab yang harus menciptakan blocking daripada fantasi yang mengganggu ini adalah si penderita atau si person atau si pribadi yang bersangkutan. Nah, demikian dulu Mbak Ari, Kang Cecep. Mungkin nanti akan saya tambahkan pada waktu kita tanya jawab ya. Baik, dokter tadi kan dokter bilang kalau fantasi seksual itu ada yang memang dibolehkan selama itu tidak menyimpang. Lalu ciri-ciri fantasi seksual yang mungkin normal ya, kita bisa bilang normal atau ternyata memang tidak menyimpang itu kira-kira ada nggak sih dok cirinya atau itu yang kayak gimana gitu loh dok? Yang tidak menyimpang itu adalah contoh misalnya apa seperti membayangkan misalnya terangsang oleh tubuh pasangan, ya kan? Terangsang oleh yang namanya bagaimana badan pasangannya atau bagaimana nikmatnya atau bagaimana istilahnya hubungan seksual itu dibayangkan, ya kan? Nah, itu yang apa yang sehat ya. Atau misalnya si pasangan wanitanya atau istrinya misalnya bentuk badannya gimana, membayangkan payudara. Nah, itu yang sehat, Bari. Sehingga si pria juga bisa menikmati. Bagi si wanita nggak begitu. Si wanita itu membayangkan suaminya itu misalnya penuh dengan kasih sayang. Kan wanita beda dengan pria ya. Wanita beda dengan pria. Kalau pria itu kan pasti physically. Fisik ya. Fisik. Ya kan. Kalau pria itu fisik Kang Cecep, ya kan Kang Cecep ya. Kalau wanita tidak. Wanita itu membayangkan bagaimana si pria penuh perhatian, ya kan. Si prianya penuh dengan be gentle ya, penuh dengan kasih sayang. Nah, rasa cinta itu muncul di situ. Nah, itu bisa berfantasi ya. Nah, ini contoh antara fantasi yang sehat antara pria dengan wanita itu sangat beda ya. Tetapi bukan yang tidak baik atau tidak sehat ya. Kita bicara yang sehat. Itu Mbak Ari jawaban saya ya. Baik. Dok, satu lagi satu lagi Kang Cecep ya. Dok, kalau misalnya ini ada pertanyaan. Kalau fantasi tentang pasangannya, misalnya teman saya itu pernah cerita gitu loh. Jadi suami itu berfantasi kalau dia mau melakukan hubungan itu, suaminya tuh udah ngebayangin dari sebelum ketemu si istri. Karena kebetulan kan dia LDR gitu loh dok, beda negara pula. Lalu ketika itu dia sering cerita kalau suami itu suka ngebayangin si istri atau teman saya ini pakai lingerie merah atau baju-baju seksi gitu tuh termasuk normal nggak ya dok ya? Normal. Kan kembali saya bilang, ya kan,
Kalau pria fantasinya pasti tubuh si wanita, ya. Kalau si pria itu, tapi kalau si wanita tidak seperti itu, ya. Jadi kalau pria pasti membayangkannya seperti itu. Makanya kalau Ari bilang pakai lingerie merah, pakai baju tipis, itu wajar, ya kan? Asal jangan tetangga sebelah ya dibayangkan. Ah, ini bahaya nih. Itu, ya Kang Cecep ya. Iya, iya dong. Silakan Kang Cecep. Gak jadi nih mau nanya soal lingerie. Oh, kalau tadi kan Mbak Ari ini nanya yang normal-normal ya, yes, fantasi yang normal. Saya akan tanya fantasi yang abnormal ini, Dok. Akan pernah ada film sih, Dok. Dulu ada film yang sangat digemari penonton yang menggambarkan pasangannya itu laki-laki memang sadomasokis. Tapi film itu kan di Indonesia juga laris tuh. Nah, konon ini di warung kopi ngobrol katanya sadomasokis itu baru terjadi kalau memang ketemu dengan perempuan yang menyukainya juga, Dok. Yes. Yang memang menyukai juga, Dok. Nah, bagaimana? Jadi sebetulnya ini ketemu jodoh jadinya, Dok, ini. Betul, gitu kan? betul. Iya, betul. Ya. Jadi si pria atau si wanita itu punya kelainan, Kang Cecep. Itu yang kita berikan definisi atau istilah parafilia. Ya, parafilia yaitu kelainan orientasi seksual. Ya, sadomasokisme termasuk di dalam parafilia. Sehingga apa yang kita dapatkan bahwa kalau satu orang itu punya kelainan, dia ketemu normal pasti nggak jadi, Kang Cecep. Pasti akan bertentangan, betul. Ya toh. Tapi kalau satu orang ini sudah punya kelainan, lalu ketemu orang yang juga punya kelainan, ya ketemulah, istilahnya tidak bertepuk sebelah tangan kan. Jadilah artinya kondisi parafilia itu akan terwujud istilahnya. Dalam artian dia akan melakukan yang namanya sadomasokisme. Gitu. Ya, jadi sebetulnya tidak hanya didominasi kaum pria ya, Dok ya, tapi juga fantasi liar itu juga ada di kaum wanita. Jadi parafilia itu tidak hanya didominasi oleh kaum pria saja. Walaupun 60-70% parafilia itu dilakukan oleh kaum pria. Tetapi kaum wanita juga melakukannya, Kang Cecep, begitu. Iya. Ya. Dok, ini ada yang nanya nih, teman saya nih laki-laki tapi nggak mau disebut namanya nih, Dok. Nah, jadi dia itu pacaran dengan perempuan, Dok. Nah, perempuan itu sangat mendominasi, Dok. Jadi dalam 1 minggu itu selalu harus berhubungan intim kalau sekurang-kurangnya 4 kali, Dok. Sekurang-kurangnya. Nah, sekurang-kurangnya, dan dia yang ngatur gitu, Dok. Yang ngatur itu artinya ya harus posisinya beginilah. Walaupun fantasinya memang tidak liar, tetapi dia cukup repot untuk meladeninya. Ya, karena kan kalau misalnya harus seminggu misalnya itu tiap hari akan capek juga gitu. Apalagi sering pingin mindi berbagai tempat katanya, apakah di luar kota atau di mana. Nah, ini sebetulnya masih wajar nggak, Dok? Ya, artinya begini, Kang Cecep. Itu bukan kelainan fantasi. Karena yang dikerjakan adalah sesuatu yang istilahnya antara pria dan wanita yang normal. Hubungan seksual yang normal. Ya. Kalau dibilang fantasi, seringkali itu berbicara yang namanya bagaimana hubungan seks itu seringkali konotasi fantasi, ya. Jadi kalau saya katakan tadi dia 4 kali seminggu, kemungkinan besar itu dorongannya yang kuat, artinya libidonya yang kuat, ya, sehingga akhirnya dia mengalami si pasangannya itu tidak terlalu kuat.
dan akhirnya mengalami yang namanya kewalahan. Kewalahan, itu dia. Iya, tetapi bukan fantasinya. Fantasinya dia normal-normal aja, tetapi libidonya yang kuat. Gitu. Ya. Sementara pasangannya staminanya yang loyo gitu ya. Yes, kalau harus setiap hari atau seminggu 4 hari ya. Saya mau kasih tahu di sini. Tidak ada istilah hiperseks. Ya. Tidak ada istilah secara medis atau secara terminologi kedokteran artinya hiperseks itu tidak ada. Karena apa? Karena hubungan seksual itu selalu dengan persetujuan. Ya. Selalu dengan persetujuan. Artinya kalau satu orang itu dorongan seksualnya terlalu hebat, nah maka kalau dia bisa mengimbangi nggak masalah. Nah, tetapi kalau yang pihak satu sisi tidak bisa mengimbangi, kemungkinan besar, nah ini akhirnya terjadi satu kondisi di mana sepertinya pemaksaan. Nah, sehingga muncullah istilah hiperseks. Nah, mungkin Kang Cecep, temannya Kang Cecep yang pria itu, mungkin sudah mulai mengalami yang namanya, apalagi dalam tanda kutip, usia muda, kemungkinan hipogonad dia. Hipogonad itu kemungkinan besar kadar testosteronnya udah turun. Nah, hati-hati. Kadar testosteronnya sudah turun, dia tidak bisa imbangi kekasihnya atau pasangan wanitanya. Begitu, ya. Ya. Sebetulnya frekuensi berhubungan intim 4 kali dalam seminggu itu wajar ya dok ya? Atau wajar, misalnya taruhlah paling ekstrim 1 hari sekali, jadi dalam seminggu itu lalu wajar ya? Wajar, tidak masalah. Itu yang saya katakan tadi. Tidak ada istilah hiper, tidak ada istilah yang namanya kelainan. Wah dia ini kelebihan, tidak ada. Yang ada adalah pasangannya tidak bisa mengimbangi kemauan atau dorongan daripada satu sisi, itu aja. Oke. Nah terus dok, kalau misalnya itu fantasi yang tidak normal ya, yang abnormal, misalnya itu permintaan dari salah satu pasangan, apakah itu perempuan atau laki-laki, misalnya itu minta oral seks, atau ada yang lebih ekstrim itu anal seks dok. Nah itu cara menghindarinya bagaimana itu? Nah ini yang saya mau katakan ya. Fantasi seksual itu selalu berkonotasi dengan kelainan yang tidak sehat. Contoh, oral seks, anal seks, ya kan? Nah, itu tidak sehat, ya. Dalam artian bukan tujuan daripada hubungan seksual, ya. Hubungan seksual selalu diakhiri dengan penetrasi penis ke dalam vagina. Tetapi menjadi masalah fantasi ini adalah sering dikaitkan dengan satu hayalan. Hayalan, dan akhirnya lebih ke titik berat oral ataupun anal seks. Lalu pertanyaannya, menghadapi ini bagaimana? Ya kalau boleh pasangannya menentang, itu aja. Kalau boleh pasangannya tidak setuju, ya. Jangan meskipun harus berisiko berpisah ya. Oh iyalah. Saya punya kasus itu satu orang muda di Bandung, Kang Cecep. Nah, itu sampai kekasihnya ajak temannya. Jadi 2 orang. Berfantasi. Jadi bukan lagi penetrasi penis ke dalam vagina, tapi oral seks. Bayangkan Kang Cecep, itu kasus. Dan saya nasihatkan dia, ya kamu pisah aja dari itu orang. Karena orang itu tidak sehat. Dan dia, untungnya dia ngikutin. Dan dia bilang, aduh dok, saya lega sekarang. Karena saya sudah lebih seimbang. Otak saya udah sehat. Karena apa? Karena pasangan wanita, pacar atau kekasih wanitanya itu memaksa dia, bahkan tidak 1 orang, 2 orang wanita. Waduh. Jadi di-abuse dia. Menjadi korban gitu ya. Ya.
Dok, ini Mbak Ari, ini banyak pertanyaan nih saya ini. Saya dapat informasi nih dok, tapi ini kan tidak terverifikasi karena yang memberikan informasinya juga sudah tidak ada dan tidak perlu disebut namanya. Katanya seorang laki-laki itu bisa berhubungan seks dengan banyak perempuan. Misalnya itu mengajak karena dia banyak uang ya. Dia pergi ke Amerika misalnya itu atau ke negara lain, kemudian dia membooking 10 perempuan. Apakah itu mungkin nggak sih sebetulnya dok dengan fantasi laki-laki yang seperti itu dan dengan kondisi laki-laki yang sebetulnya cepat juga itu selesai gitu? Ya. Rasanya agak ya. Jadi begini Kang Cecep, ada yang namanya periode plateau. Plateau itu periode datar, ya. Periode henti. Kalau kita lihat fase siklus hubungan seks pada seorang pria, ada namanya plateau atau yang namanya fase berhenti. Tidak pernah seorang pria mengalami multiple orgasme pada saat yang bersamaan. Saya ulang, supaya pembaca Tribun dan Warta Kota ini jelas, tidak mungkin seorang pria mengalami multiple orgasme pada saat yang berdekatan atau bersamaan. Tidak mungkin. Ya, lain dengan wanita. Lain dengan wanita. Kalau wanita, dia bisa mengalami multiple orgasme. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Sehingga kalau tadi Kang Cecep dia katakan dalam semalam dia ladenin 2 wanita, apalagi usianya itu sudah semakin menganjak usia tua, kok kayaknya impossible ya. Ya. Kalaupun halo. Ya. Kalaupun dia tiap hari, saya yakin itu harus bugar. Harus bugar dia. Kalau tidak, ya sulit ya. Makanya ada banyak mitos hoax di luar sana yang berkaitan dengan yang namanya seksualitas. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya. Demikian Kang Cecep. Ya. Nah, Dok, satu lagi nih Mbak Arini. Saya pernah mengedit berita, Dok. Berita. Jadi ada satu kejadian seorang narapidana di sebuah kota kecil di Jawa Barat ya, laki-laki, dia berhasil memeras seorang perempuan yang berada di satu kota di Jawa Timur. Jadi ceritanya video call seks. Gitu, PCS. Ya. Betul. Jadi si perempuannya itu dirayu dan kemudian dia bugil. Nah, dan dikirimkan dan direkam laki-laki. Nah, setelah itu baru kemudian diperas uangnya sampai ratusan juta. Nah, yang saya aneh Dok, apa sebetulnya yang ada dalam pikiran wanita? Kan wanita itu memerlukan kasih sayang dari laki-laki, bukan fisik ya. Nah, tetapi dia mau seperti itu, apakah hanya kena bujuk rayu si laki-laki, karena lihainya bujuk rayu laki-laki, atau sebetulnya ada fantasi di dalam diri si wanita itu, Dok? Iya, saya setuju Kang Cecep bahwa wanita tersebut mengalami satu problema psikologi sehingga dengan fantasi, dengan yang namanya bertelepon, dia mengalami yang namanya satu perangsangan. Ya. Nah, sehingga pada saat dia menerima yang namanya telepon atau komunikasi yang berwujud VCS tadi, nah makanya dia bisa tertipu. Karena itulah yang dia butuhkan, perhatian mungkin, sehingga berhasil mungkin ditipu atau istilahnya uangnya diambil lah begitu ya kan. Nah, jadi itulah sebetulnya bukan fantasi, tapi kalau saya bilang itu adalah kebutuhan atau need-nya dari si wanita tersebut. Dan si pria itu
datang membujuk rayu mungkin atau berbicara melalui video dan akhirnya istilahnya menipu wanita tersebut ya. Itu dia. Ya, ya. Setelah jebol 100 juta ke atas kan baru lapor polisi gitu, Dok. Yes, aduh, iya. banget Kang Cecep. Iya. Iya. Ya itu berapa tahun lalu, 6 tahun lalu ya kalau nggak salah. Saya pribadi ada beberapa pasien saya yang suka yang namanya membuat VCS itu, Kang Cecep. Iya. Ya, pria-pria yang merasa tidak mampu secara seksual, lalu dia ber-VCS dengan wanita sampai terjadinya ejakulasi. Ini kan fenomena di dunia modern. Fenomena istilahnya berkaitan juga dengan fantasi sebetulnya, tapi fantasinya fantasi saya apa ya, wajar ya. Ya, dalam artian antara pria dengan wanita, cuman yang menjadi masalah si prianya tidak mendapatkan yang namanya apa yang dia butuhkan gitu, Kang Cecep ya. Iya. Silakan Mbak Ari kalau ada yang nanya. Ya. Dari saya udah nggak ada, Kang Cecep. Monggo Kang Cecep aja, silakan. Oh iya. Ya. Dok, jadi kalau misalnya itu fantasi liar itu, kalau misalnya itu mau melakukan fantasi liar yang sehat, tetap harus berkomunikasi dengan pasangan, Dok. Loh iyalah. Jelas itu. Supaya buat kita ada satu istilah tidak terjadinya yang namanya raping. Raping itu pemerkosaan. Raping in the marriage living. Ya, tidak ada pemerkosaan di dalam kehidupan pernikahan. Ya, sehingga ada persetujuan. Ya, contoh tadi orang sadomasochism ketemu dengan orang yang suka sadomasochism. Akhirnya gimana Kang Cecep ya, dia kerjakan itu sadomasochism itu dia ya kan. Tetapi Dok, kalau misalnya itu secara kasat mata untuk mendeteksi baik pria maupun laki-laki mempunyai kecenderungan fantasi liar itu tidak bisa ya, Dok ya? Tidak bisa. Bisa, itu ya? Itu sama saja dengan kita berbicara kelainan orientasi seksual. Itu sama aja dengan kita berbicara kelainan orientasi seksual. Tidak bisa diamati dari luar, hanya bisa kita lihat dari apa? Dari manifestasinya, pembuktiannya. Contoh kayak orang pedofil. Bisa nggak kita tahu dia pedofil? Nggak bisa toh? Nah, itu. Hanya bisa kita lihat dari, oh ternyata dia melakukan satu kesukaan untuk hubungan seksual dengan anak-anak. Nah, seperti itu Kang Cecep ya. Ya, Dok, terus kalau misalnya ada salah satu pasangan yang mengajak hubungan intim di kolam renang, apakah itu termasuk fantasi liar atau wajar-wajar saja, Dok? Intinya begini, kalau dikatakan fantasi seksual yang sehat, itu adalah terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina. Di mana tempatnya, bagaimana cara memulainya, berapa kalinya, itu hanya istilahnya tergantung persetujuan. Itu kita katakan fantasi seks yang sehat. Ya, termasuk di kolam renang Kang Cecep, ya kan? Jadi nggak ada masalah ya, Dok ya? Nggak masalah, tapi kalau pakai acara pukul-pukulan, sadomasochism kepada anak kecil, itu fantasi seksual yang tidak sehat ya. Termasuk misalnya tuh untuk direkam adegannya gitu, Dok, dari A sampai Z itu termasuk sehat ya, Dok ya? Asal ada penetrasinya sehat. Itu sehat, tetapi dia punya gangguan kepribadian. Kalau di kedokteran jiwa itu namanya narsistik. Oh iya, narsistik. Narsistik itu dia bangga. Makanya dia rekam Kang Cecep. Dia rekam,
terus nanti kalau putusin pacarnya itu mutusin dia sebar kemana-mana. Ya, itu narsistik namanya, narsistik ya, itu dia. Jadi kasus-kasus yang terjadi pada selebritas itu sebetulnya termasuknya itu narsistik ya dok ya? Narsistik, gangguan kepribadian itu. Ya, gangguan kepribadian narsistik, tidak bisa dipersalahkan, tidak bisa ditinggalkan, harus diakui. Makanya waktu dia ditinggalkan, diputusin, dia sebar itu rekaman hubungan seksual mereka. Ya, dok, satu lagi mungkin dok sebelum highlight dari dokter. Fantasi ini kan pada laki-laki itu muncul sejak sebelum dewasa dok. Yang saya alami saja, misalnya fantasi pada laki-laki muncul sejak masih bocah. Kemudian sekarang di zaman modern ini kan karena teknologi digital, jadi anak-anak itu sudah bisa mengakses film-film porno dan beberapa kejadian pada anak-anak yang memang melakukan hubungan seksual. Bukan pemerkosaan, tapi memang dua-duanya perempuan dan laki-laki itu melakukan hubungan tanpa sepengetahuan orang tua. Nah ini termasuk fantasi normal, tetapi dari sisi usia nggak normal ya dok ya? Iya, jadi kita sepakat secara kesehatan, secara hukum, ya kan, bahwa hubungan seks yang sehat itu harus di usia 18 tahun ke atas. Ya, definisi kesehatan begitu ya toh. Nah makanya kalau kita katakan tadi seperti yang Kang Cecep omongkan, itu akibat pengaruh media, teknologi. Sehingga si anak pria dan anak wanita melakukan hal-hal yang demikian. Nah, dok, ini ada terakhir baru muncul pertanyaan nih. Dok, saya ini pasangan suami istri, kalau melakukan hubungan seks, kamar itu harus berbau aroma bunga dan juga harum-harum yang semerbak. Apakah ini termasuk fantasi yang normal atau liar, dok? Kalau menurut saya sih itu normal. Jadi aroma, situasi, remang-remang, tempat, suasana itu adalah satu stimulan untuk sesuatu yang baik, yang istilahnya sehat. Itu nggak masalah Kang Cecep gitu ya. Tapi kalau diiringi musik metal kayaknya baru aneh ya dok ya. Itu kayak mau clubbing Kang Cecep. Oke, Bari, pemirsa Tribuners dan pembaca Warta Kota, kita sudah banyak mendapatkan ilmu dokter mengenai fantasi liar, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Ya, sudah detail sekali. Mungkin dokter mau memberikan highlight dok sebelum dokter memberikan lokasi praktik di mana? Ya, kita perlu tahu arti fantasi seksual. Fantasi seksual itu adalah ide dalam pikiran tentang seksualitas, ya. Dan itu bisa dipicu oleh yang namanya faktor hormonal dari dalam tubuh seorang pria atau wanita, ya. Testosteron yang bagus, estrogen yang bagus, itu akan memicu fantasi seksual sebagai satu pendorong untuk menciptakan satu hubungan seksual yang baik, yang sehat. Ya. Fantasi seksual itu bisa sehat, bisa tidak sehat. Ya. Kalau fantasi tentang tempat, aroma, suasana, ya itu sehat ya. Tetapi kalau how to make a sexual intercourse ya, contoh tentang sadomasochism, tentang disiksa dulu baru terangsang, nah itu bahaya ya. Atau kepada siapa melakukan hubungan seks, kepada anak-anak, itu nggak sehat ya. Dengan apa caranya, itu hati-hati, itu bisa tidak sehat ya. Lalu tidak bisa diobati Kang Cecep karena itu berbicara otak ya, psikis. Sehingga harus dilakukan konseling
dilakukan treatment secara psikologi dan mungkin juga secara rohani. Karena berbicara tentang bagaimana gaya hidup orang tersebut akan ataupun harus diubah, ya. Nah, itu, dan fantasi seksual bisa dialami oleh pria dan wanita. Itu Kang Cecep. Lalu bagi para pembaca Tribun dan Warta Kota yang ingin bertanya atau lebih lanjut mau bertanya, silakan WhatsApp aja ke nomor saya di 0813 8231 7586, ya. Saya ulang, WhatsApp chatting, jangan telepon, ke 0813 8231 7586, pasti saya akan jawab. Namun harus sabar, ya. Jangan marah-marah, minta langsung dijawab, ya Kang Cecep, Bari. Saya praktek ada di Depok, Raditya Medical Center, lalu ada di Jakarta Selatan Haji Nawi Raya, di MM Estetik Clinic, dan ada di Ranata Medical Center di Bogor. 3 tempat praktek saya. Dan saya cuma pesankan bahwa fantasi seksual diperlukan untuk menciptakan suatu hubungan seksual yang sehat, bukan menciptakan gangguan seksual. Kalau fantasi seksual itu menciptakan gangguan seks, berarti fantasi seksnya itu mengancam pribadi yang bersangkutan. Ya, demikian Kang Cecep highlight saya, kesimpulan dan info tentang praktek saya, ya. Ya, terima kasih Dokter dan Bari, sangat jelas ya mengenai fantasi seks, baik yang fantasi seks liar, baik yang sehat maupun yang tidak. Ada yang mengancam, tapi ada juga yang untuk menciptakan romantis. Ya. Itu boleh-boleh saja, tapi yang mengancam itu harus dihindari, ya, Dok, ya? Ya, betul, betul. Pemirsa Warta Kota dan juga Tribuners, nanti kita akan ketemu lagi ya, Bari, ya? Ya, Dok, ya, minggu depan ya, Kang Cecep, ya. Kamis depan, seperti biasa, pukul 19.00 sampai dengan selesai. Nah, untuk soal fantasi seks, saya kira sudah sangat detail. Cukup malam ini ya, Maria. Ya, Dok, ya. Kalau ada yang belum jelas, silakan tanya langsung ke Dokter Binsa, gitu ya. Iya, silakan. Kalau yang masih penasaran, silakan ke. Silakan yang masih penasaran, monggo silakan. Ya, silakan bertanya, gitu. Ya, selamat malam, Dok, Bari. Selamat malam, Kak Cecep, Bari. Ya. Sampai jumpa.